sebelum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan, Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
surrender all to you. Nothing I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between
worship you, Jesus. I give all to be with. Let's worship Him. We live to worship you, Jesus. Karena Kau satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Kami bawa hormat kami, Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa syukur kami. Ini setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam. Bawa kami lebih lagi, Tuhan. Kami bawa sembah puji kami yang terbaik di hadapan-Mu. Betapa kami merindukan Engkau Allah di dalam kehidupan kami. Bagaikan rusa yang rindu sungai-Mu. Demikian jiwa kami merindukan-Mu, Tuhan. Ya la la ba 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 takaya la 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 bo. We lift our hands in your presence, Lord. Kami bawa sembah puji kami yang terbaik, Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Kami mengucap syukur sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Punya-Mulah kehormatan, Tuhan. Punya-Mulah kuasa. Punya-Mulah kebanggaan. Hiralada ba 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 takaya ralada ba 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 ba. Hiralada ba 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 takaya ralada ba ya ralada ba ya. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Bawa kami masuk lebih lagi, Tuhan. Ini pujian kami, Tuhan. Ini penyembahan kami, Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti isi hati kami. Engkau yang mengerti, Engkau jawaban. Terima kasih, Tuhan. Kalau kami hari-hari ini dalam lembah yang kelam, Tuhan. Kalau hari-hari ini kami dalam masa-masa sulit kami, Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau membawa kami lebih lagi, Tuhan. Dan kami memilih untuk tetap menyembah Engkau Allah kami. Dan kami tetap memilih Engkau Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang mengerti setiap hati kami, Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kerinduan kami. Bagimu-lah pujian dan kuasa dan hormat. Terima kasih.
dalam, lebih dalam. Nikmati kasih Tuhan. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Lebih dalam kami menyembahmu. Lebih dalam bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami menyembahmu. Kami mengangkat tangan kami. Kami bow in your presence, Lord. Ini setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara belajar menyembah Tuhan pagi hari ini. Engkau hanya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Sebab Kau baik bagi kami. Mungkin kami dalam lembah kelam hari-hari ini Tuhan, tapi Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu pegang kami. Yesus, kami mau berlutut di hadapan-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu. Mari naikkan sembah-Mu pagi hari ini. Let's worship Him. Let's worship Him. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ya rala Bapa takaya rala bayase. Terima kasih. Terima kasih. Ya rala. And I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And my life to honor You. Yes, Jesus, my Jesus, my loving offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. To worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor You. And I long to bring my life in offering. Take
besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. One more time. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan Yesus terlebih besar. Oh, terlebih besar Tuhan. Terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Kau besar Tuhan, sonakan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau, biarlah ini setiap penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersuka Tuhan di hadapan Engkau. Kami akan menari di hadapan Engkau Tuhan. Biar anggur sukacita surgamu terus mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau bertanya, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Di minggu terakhir 1 bulan ini Tuhan Yesus tetap dan akan selalu baik bagi kita. Mari salam kiri kananmu, katakan kamu diberkati. Mari sama-sama bertepuk tangan pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang baik. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Yes, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lagi-lagi katakan kasih Allah tak berkesudahan.
sudah selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari menari bersama. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lebih lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sama-sama. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyi, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih lagi. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Kami nyanyi haleluya. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita percaya Allah adalah Allah yang hebat, amin. Allah yang dahsyat. Serahkan haleluya. Cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Mari siap-siap menari buat Tuhan pagi hari ini. Pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari menari. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yeay, haleluya. Masih siap menari Bapak Ibu Saudara? Tadi kita sudah menari. Sekarang kita waktunya melompat buat Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Dia adalah Raja yang hebat, katakan yes. Sekali-kali katakan yes. Come on. Terima kasih Tuhan. Kau Raja di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah. Say Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur. Katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Sama-sama kata, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya Datanglah, mari bersyukur dengan padanya. bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha. Sekali lagi dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. One more. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, Lord. Serahkan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Sudah capek Bapak Ibu Saudara? Sudah capek? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Berikut Favor News minggu ini, selamat menyaksikan. Gembala GBI Tebet House of Favor beserta pengerja dan aktivis mengucapkan selamat datang di ibadah raya minggu ini kepada seluruh jemaat yang telah hadir dan setia beribadah di GBI Tebet House of Favor. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya minggu ini, apabila Bapak Ibu Saudara-saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Anda semua untuk kembali menghadiri ibadah raya di minggu yang akan datang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, dapat men-scan QR Code berikut ini. Dan bagi jemaat yang terbeban dan ingin membantu dalam hal dana untuk sewa ruangan ibadah, renovasi dan perawatan serta operasional peralatan sound system dan multimedia, dapat menambahkan angka 1 pada akhir nilai yang ditransfer. Sebagai contoh, apabila nilai yang ditransfer Rp1.000.000, maka nilai yang ditransfer Rp1.001.000. Hal ini untuk mempermudah bendahara gereja untuk menempatkan bantuan dana yang ditransfer ke bidang sewa dan perawatan ruangan ibadah GBI Tebet House of Favor. Sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa dapat men-scan QR Code yang berwarna hijau tertera pada stiker yang ada di depan kursi jemaat, kemudian dapat diisi secara online dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh bidang doa GBI Tebet House of Favor. Dan bagi jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GBI Tebet House of Favor, dapat men-scan stiker QR Code yang berwarna orange yang ada di depan kursi jemaat dan kemudian mengisi form yang tersedia secara online. Rumah Doa GBI Tebet House of Favor diadakan setiap hari Senin jam 8 malam dan hari Kamis jam 9 malam. Kegiatan doa ini diadakan secara online dan bagi jemaat yang ingin ikut serta dalam kegiatan doa ini dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar LCD. Menara Doa GBI Tebet House of Favor diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi bertempat di ruangan ibadah raya Gedung Honda lantai 5, Tebet.
Ibadah Raya Minggu 5 Juli 2026 jam 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Gembala GBI Tebet House of Faith, Pendeta Miki Kambe. Ibadah disertai Kids Church dan sakramen perjamuan kudus. Ibadah Raya Minggu ini 28 Juni 2026 akan dilayani oleh hambanya Pastor Debbie Sugio. Mari persiapkan hati dan fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dan berdoa agar Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat yang baru yang memberkati dan menguatkan iman kita semua. Amin. Demikian Favor News minggu ini. Selamat berjalan dalam kuasa dan mujizat yang ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Hey everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Sentul International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi. Ku mau selalu hatimu. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Biarlah mata kami, hati kami hanya tertuju kepadamu. Allah yang akbar, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Allah yang menjadi tempat persembunyian kami. Allah tempat kami mengadu, batu karang kami yang teguh. Gunung batu, kota benteng kami yang teguh. Terpujilah Allah Israel. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas pujian kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Kami siap untuk ditegur, kami siap untuk berubah, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus Kau bekerja dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih. Hamba mengaku sejujur-jujurnya di hadapan-Mu. Hamba terbatas, tapi hamba bangga punya Allah yang tidak terbatas. Yang siap mendengarkan firman dan melakukannya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Haleluya. Ada yang datang ke tempat ini dengan penuh sukacita. Ada juga yang datang dengan setengah sukacita. Karena apa? Karena adanya persoalan dalam hidup kita. Tapi dengar saudaraku, saudara datang ke tempat ini, saudara datang ke gereja ini bukan satu kebetulan. Roh Kudus membawa saudara ke sini karena ada satu pesan kemenangan buat saudara yang hadir di tempat ini. Haleluya. Tolong tarik nafas saudara. Untuk mendengar firman Tuhan kita tarik nafas dulu. Ayo. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Ya, saya ini adalah salah satu ini saya kalau saya dalam keadaan di pesawat atau apa pesawatnya turbulence, udah berdoa tapi masih juga turbulence, tetap tarik nafas, buang pelan-pelan, rasanya agak tenang. Amin. Yang sudah tarik nafas tolong pegang dadanya saudara. Beda, ada suara jantung enggak? Ada ya, berarti Tuhan sampai sekarang masih memberkati saudara, masih memelihara saudara. Berikan semangat buat saudara yang membuat saudara sampai hari ini tetap sehat. Saya mau katakan itu Tuhan. Baik, sebelum mendengarkan firman karena ini jam-jam ngantuk saudara, saya mau baca pantun dulu ya. Tapi jangan lupa ada kata cakep ya, kompak ya. Pohon mangga tumbuh di taman. Buahnya manis dipetik pagi. Mari dengarkan suara Tuhan. Kok makin enggak semangat cakep? Ya, agar hidup dikuatkan lagi. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Haleluya, hari ini tema khotbah saya adalah Fearless Faith. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku yang kekasih, tidak ada dusta di antara kita hari-hari ini. Orang banyak takut. Kenapa saudaraku? Karena hari-hari ini apa-apa serba naik. Dolar naik,
Justru ibu-ibu yang bisa merasakan kangkung satu ikat sekarang udah mahal bapak-bapak. Ya, kangkung, bayam, semuanya yang namanya bawang, semuanya pada naik saudara. Hari-hari ini uang 50.000 itu kayaknya nggak ada artinya. Kalau dulu uang 50.000 itu kita bisa masak dari pagi sampai sore. Sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Tidak saja itu, petani juga Bapak Ibu pestisida naik, pestisidanya naik. Mau tidak mau semua harga pada naik. Banyak orang yang takut saudaraku. Tapi ingat di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah yang kita sembah itu bukan memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ayo kita belajar hari ini dengan fearless faith. Apa sih fearless faith? Next kita lihat. Fearless faith adalah keberanian untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika hati manusia punya alasan untuk takut. Ada keberanian kita untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun keadaan hari-hari ini tidak baik-baik saja. Ada keberanian dari dalam diri kita untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun keadaan makin hari makin tidak menentu. Gini saudara, ada penelitian dari Dr. Walter Crawford, ya, next kita lihat. Dia mengatakan begini, 92% dari hal-hal yang kita takutkan akhirnya tidak terjadi. Ini pengamatan dari Dr. Walter Crawford. Rasa takut tidak menghilangkan masalah hari esok, tetapi itu akan menghilangkan kekuatan hari ini. Banyak orang yang takut akan masa depan, takut bagaimana dengan kehidupan yang akan datang, takut dan takut. Saudara, next kita lihat. Musuh kita adalah ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan tadi saya katakan akan masa depan, takut gagal dan sebagainya. Yang kedua, ketakutan akan ekonomi. Tadi saya sudah sebutkan. Takut akan kekurangan dan sebagainya. Ada juga ketakutan akan keutuhan rumah tangga. Saudara, satu saat saya diundang untuk menjadi saksi untuk keperceraian, saudaraku. Di mana saya menjadi saksi untuk mengatakan kepada hakim bahwa sebenarnya rumah tangga ini baik-baik saja. Nah, saya salah masuk. Harusnya ke pengadilan, kalau Kristen itu beda ya dengan yang Muslim ya, maafkan saya. Nah, ternyata kok di sana rame banget gitu saudara. Saya duduk di sini, ada apa ya Bu? Oh, ini antri untuk perceraian. Oh, ini saya salah masuk, harusnya sebelah kiri. Saudara, dengan kata lain, rumah tangga Kristen juga banyak yang hancur hari-hari ini. Karena apa? Pemicunya salah satu adalah ketakutan. Tapi saya percaya anak Tuhan yang hadir di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang maju bersama dengan Kristus. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Lanjut kita lihat, yuk. Ketakutan itu adalah pencuri, saudara. Kalau saudara takut, sukacita kita akan hilang. Kalau saudara takut kedamaian, gak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan saya mau katakan ketakutan adalah pencuri daripada iman. Ketakutan membuat kita meragukan janji Tuhan dan melemahkan iman kita. Padahal Tuhan sudah janji, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik tidak turun. Tapi oleh karena ketakutan yang melanda hidup kita, membuat kita jadi ragu-ragu akan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi nggak main-main ini dengan ketakutan saudaraku yang kekasih. Dan banyak orang yang mati bunuh diri gara-gara ketakutan. Sebenarnya ketakutan ini Tuhan izinkan terjadi atas ibu dan saya, bapak dan saya, atas yang hadir di tempat ini. Ya, ketakutan ini dirancang Tuhan menjaga kita dari predator dan bahaya. Maksudnya apa? Tuhan izinkan ada rasa ketakutan. Coba saudara pergi ke Taman Safari. Giliran di dalam mobil, pas di situ tempatnya singa, lion dan sebagainya. Saudara dengan kalau tidak punya rasa takut, saudara keluar aja dari mobil, tiba-tiba buka pintu mobil, saudara ada
lion, ada singa, terus saudara berkata, "Shalom singa." Apa yang terjadi? Saudara akan dimakan oleh singa. Iya enggak? Maka Tuhan izinkan adanya ketakutan, ada rasa takut. Tuhan izinkan ada rasa takut dalam diri kita dari bahaya. Kalau kita nggak punya rasa takut, ini lantai 5 ya Bu Susan ya. Apa yang terjadi? Kita lompat dari lantai 5 ke lantai 1. Maka Tuhan izinkan adanya ada takut dalam diri kita. Tapi Tuhan mau, jangan sampai ketakutan melebihi imanmu. Imanmu harus lebih besar. Saudaraku yang kekasih, next kita lihat yuk. Apa sih penawar ketakutan? Penawar ketakutan satu-satunya adalah iman. Katakan iman. Ya, iman adalah penawar yang membawa damai, yang membawa kekuatan dan pengharapan di setiap situasi. Tadi pagi saya juga khotbah, saya tekankan lagi soal iman. Kalau mau menjadi pemenang, saudara harus punya iman. Apalagi mau keluar lebih dari sekedar pemenang. Saudara harus punya iman yang besar. Takut itu dalam bahasa Yunani phobos. Phobos artinya dikuasai ketakutan yang hebat. Jangan sampai saudara anak Tuhan ada yang phobos. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Rasa takut adalah iman yang terbalik. Rasa takut itu kebalikan daripada iman. Rasa takut itu muncul karena apa sih? Karena kita dengar suara-suara iblis, saudaraku yang kekasih. Iblis memenuhi kepala saudara, iblis memenuhi hati saudara. Hingga apa? Sehingga saudara nggak percaya akan janji Tuhan. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan kalau kita punya iman? Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Karena itu yang menguatkan saudara dan saya. Jangan hanya rajin doa saja, firman juga kita harus rajin baca. Supaya apa? Kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ketika masalah datang, apa yang harus kita perkatakan. Jangan sampai karena kita tidak rajin baca firman, ketika kita malas baca firman, ketika masalah datang kita nggak bilang begini, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Tapi kita bisa perkatakan, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau sakit gini, encok lagi. Yang Lolita di sini banyak lolos 50 tahun. Lolita, iya kan? Suka encok sini lagi, diobatin sini lututnya lagi. Katakan dengan iman, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkanku. Haleluya, di mana saudara mendapatkannya? Ketika saudara baca firman Tuhan, itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jangan mau dengar suara iblis, kiri kanan bilang begitu. Lah, jangan mau. Apalagi dengar gosip, Bu. Pak, gosip itu ada di gereja enggak? Oh ada. Iya ada. Dengar ya Bapak Ibu, tolong lihat saya. Penting ini. Setiap saya bawakan ini di gereja-gereja orang pada wow. Ada seorang anak kecil masuk lift ya, dia bawa es krim. Ada ibu-ibu ya juga masuk di dalam lift itu. Nah ibu ini lihat anak ini makan es krim, dia bilang, "Dek, kok kamu makan es krim, kan musim hujan. Nanti kamu batuk loh, nanti kamu pilek loh, nanti kamu sakit loh." Anak kecil ini bilang gini, "Nenekku usianya 103 tahun. Ibu ini bilang gini, "Maksudmu nenekmu umur panjang karena makan es krim?" Anak kecil bilang begini, "Enggak. Nenekku umur panjang bukan karena makan es krim. Nenekku umur panjang karena tidak suka campur urusan orang lain." Halo. Jangan kepo saudara. Kita sering sekali kepo. Kita pengen tahu, gimana. Ingat gak lagu gini, burung duri katanya. Terbang tinggi katanya. Kalau orang buta nyanyi lagunya itu. Karena dia gak tahu, dia gak pernah bisa lihat burung duri terbang.
Jangan sampai kita kayak orang kepo dan orang buta. Habis itu nyebar-nyebarin lagi yang gak benar. Di sini gak ada. Di sini baik-baik. Yuk berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Saya percaya di sini umurnya 103 tahun. Tanpa sakit-sakit. Umur panjang gak sakit-sakitan. Karena apa? Gak suka kepo. Gak ikut campur urusan orang lain. Amin, saudaraku yang kekasih. Ya, nah tadi saya sudah katakan apa penawar ketakutan? Adalah iman. Iman ini penawar ketakutan, saudaraku yang kekasih. Nah, bagaimana supaya iman tidak tergoncangkan? Bergaul erat sama Tuhan. Amin. Dengan siapa kita bergaul, kita seperti itu Bapak Ibu. Bergaul dengan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita jadi bersinar. Karena wajah kita bisa seperti Kristus. Perbuatan kita bisa seperti Kristus. Bergaul dengan tukang gosip. Jadi tukang gosip ulung. Ya, bergaul dengan orang pelit. Jadi pelit. Iya. Satu kali Albert Einstein. Dia waktu itu menemukan teori relativitas. Nah kalau zaman dulu tuh enggak ada kayak sekarang. Kalau kita mau ngajar, mau khotbah tuh wajah kita kepampang di mana-mana. Jadi orang udah kenal siapa kita kan. Zaman dulu tuh belum. Nah waktu itu Albert Einstein mau ke salah satu pulau. Rupanya dia flu berat, dia panas, dia sakit. Sopirnya bilang begini, Pak udah tenang. Nanti saya aja yang ngajar, Bapak duduk di belakang. Langsung si Albert Einstein bilang, emang kamu bisa? Lah bisa lah Pak. Puluhan kali Bapak ngajar di depan, saya ada di belakang. Teori relativitas saya udah tahu, titik koma Pak. Yang benar iya, dan orang gak tahu siapa saya. Akhirnya terjadi persetujuan karena Albert Einstein dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia duduk di belakang ini di satu university saudara. Dan yang namanya sopirnya, wah dia bisa menerangkan teori relativitas bla 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 sampai Albert Einstein aja bingung. Kok dia sepintar itu gitu ya. Terus wah semua terpukau saudara dengan teori itu. Tiba-tiba ada satu doktor di university itu pintar banget gitu. Terus dia melihat dia dan dia mau bertanya, boleh saya bertanya? Si supirnya itu bilang, oh ya silakan. Kenapa sampai bisa dapat begini. Waduh ini di luar skenario. Dia juga tidak pernah dengar ada pertanyaan seperti itu. Yang disampaikan oleh Albert Einstein. Terus dia bilang, Bapak doktor di tempat ini? Iya, saya doktor di tempat ini, oke. Bapak yang begini aja ya Bapak tanyakan ya. Bapak yang begini aja Bapak gak bisa. Sopir saya aja bisa menjawab ini Pak. Sopir tolong maju ke depan, tolong jelaskan kepada Bapak ini. Saya mau katakan dengan siapa kita bergaul, kita akan seperti itu. Amin. Kalau kita bergaul terus-terusan dengan Tuhan, kita gampang untuk mengampuni. Kalau bergaul terus-terusan dengan Tuhan, kita gak takut. Dunia boleh tergoncang, kita gak tergoncang. Bahkan ada yang lebih ekstrim bilang gini, dunia resesi, kita resepsi. Iya, karena apa? Kita ada dalam hadirat Allah, pemilik langit dan bumi. Amin saudaraku. Mengapa iman orang itu mudah sekali tergoncang? Karena hidupnya tidak tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang yang tidak melekat kepada Tuhan, takut. Ke kamar mandi aja takut bangunin suami. Halo? Mari kita hidupi firman hari ini. Bagaimana caranya untuk memiliki iman yang tidak terguncangkan? Ada 3P. Percaya Yesus satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, percaya, baca dan renungkan firman Tuhan. Itu firman Tuhan dan doa itu seumpama nyawa untuk kita, saudara. Yang ketiga, percaya bukan karena melihat tapi karena bertindak. Ada amin saudaraku?
Semakin Anda percaya, semakin Anda beriman. Maka semakin Anda melakukan tindakan iman dalam hidup saudara dan saya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman harus seirama dengan tindakan perbuatan. Saya percaya kalau saudara memiliki iman, saudara nggak akan tergoncangkan. Amin. Ada seorang yang namanya Fanny Crosby. Dia hidup di tahun 1820. Dia lahir udah dalam keadaan biasa, matanya bisa melihat. Tapi ketika dia sakit mata, dia ke dokter. Apa yang terjadi? Rupanya dokternya malpraktek, malah dikasih bubur panas. Asapnya bubur itu diinikan ke matanya dan membuat dia buta. Saudara, tidak saja sampai di situ. Ketika matanya buta, ayahnya meninggal. Tidak saja sampai di situ, ibunya menjadi buruh cuci. Lanjut, anaknya ini, Fanny Crosby ini dititipkan di omanya. Omanya dulu luar biasa. Mengajarkan Mazmur, mengajarkan Amsal, mengajarkan firman Tuhan. Walaupun Fanny itu gak melihat, omanya ngomong terus tentang firman Tuhan. Omanya luar biasa. Puji Tuhan, akhirnya saya sudah 7 tahun nunggu cucu. Akhirnya puji Tuhan, 7 tahun berdoa, merayap, meratap, menangis. Tuhan jawab doa saya. Punya 2 cucu kembar, laki perempuan. Ada amin saudara? Oh, tepuk tangan buat Tuhan. Makanya kalau cucu saya nangis atau apa, namanya 2, Gideon dan Naomi. Dewo Ayu Garpita Naomi. Dewo Gede, siapa? Lupa lagi. Gideon Mahendra. Wah, karena papanya orang Bali jadi ada Dewo Ayu, Dewo Gede gitu ya. Jadi wah, kalau dia sudah mulai menangis, saudara, menjerit saudara, dalam Yesus, dalam nama Yesus, sambil goyang terus. Nanti kalau lagi diem, dia lihat mata saya bilang, Naomi, ingat ya, Oma, Opa, Mama, Papa isi rumah ini menyembah yang namanya Tuhan Yesus. Dia kedap-kedip. Nggak tahu dia ngerti atau enggak, saya perdengarkan firman Tuhan. Ada amin saudara? Tugas kita sebagai orang tua, berikan mereka nilai-nilai rohani. Berikan anak cucu kita warisan rohani. Uang penting, tapi tidak lebih penting daripada nilai-nilai kerajaan Allah. Tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Apa yang selanjutnya terjadi saudara? Neneknya, omanya daripada Fanny Crosby mendidik dia. Sehingga dia bisa menulis lagu 9.000 himne lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby di tengah kebutaannya. Saya percaya saudara tahu lagu ini yang ditulis oleh Fanny Crosby. Ku berbahagia. Stop, sudah tahu semua lagunya. Ada yang kedua. Di jalanku pun diiring. Yes, saudara masih ingat karena lagu ini abadi ya. Selamat di tangan Yesus. Wow, ada lagu ini. Aku milikmu Yesus Tuhan. Nanti tidak selesai jadi saya khotbah. Ada 9 lagu himne yang dia tulis. Dia bilang begini loh, Fanny bilang begini sama Tuhan. Makasih ya Tuhan. Saya buta. Kalau saya nggak buta, saya akan lebih mengagumi dunia ini, melihat keindahan dunia daripada engkau. Bahkan ketika waktu itu dikatakan begini, ada seorang pendeta hamba Tuhan bilang begini, itu sayang ya Fanny, matamu buta. Kalau kamu nggak buta, kamu bisa membuat yang lebih indah lagi. Dia bilang begini, enggak apa-apa buta, saya senang saya buta. Saya nggak pernah mengeluh tentang kebutaan saya. Karena nanti ketika Tuhan panggil saya ada di sorga. Pertama kali saya bisa membuka mata. Pertama kali saya bisa melihat. Saya melihat Yesus. Haleluya.
Apapun keadaanmu hari ini, kalau kau memiliki iman yang teguh dalam Tuhan, persoalanmu seberat apapun, engkau berkata, Tuhan itu tetap baik. Ada amin? Ya, saudaraku yang kekasih, ya, di dalam nama Yesus Kristus, rasa takut itu, tadi saya katakan timbul karena kita lebih dengar suaranya setan, suara iblis. Rasa malas timbul ke gereja, karena apa? Minggu depan masih ada gereja, iya kalau masih hidup, kalau nggak hidup. Ada kesempatan, tetap cari Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Next kita lihat. Jika hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk memilih satu hal yang paling diinginkan dalam hidup, apa yang saudara pilih? Saudara pilih hidup yang aman dan tenang, oh itu pengen. Bahagia, kesuksesan, masa depan cerah, kesehatan, kesehatan mahal sekarang saudara. Masa depan yang penuh harapan, diterima dan dihargai. Wow, ini saya mau semua, gak bisa saya pilih salah satu. Tapi pilihan saya adalah saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, lebih indah dari semuanya ini. Ketika kita cari Tuhan, kita akan dilimpahkan kasih-Nya, damai-Nya dalam hidup saudara. Makanya firman bilang begini kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan yuk. Hari ini saya akan berbicara tentang perempuan Sunem. Dia bukan seorang nabi, dia tidak terkenal. Namanya itu, kalau nama saya Debbie. Orang bisa panggil saya Ibu Debbie. Karena saya ada nama. Saya tinggal di Depok, kalau saudara nggak kenal nama saya, mungkin saudara panggil saya Ibu Depok, Ibu Depok. Tapi karena nama saya ada, nama saya Debbie. Tapi beda dengan perempuan Sunem. Perempuan Sunem nggak ada namanya, makanya dibilang perempuan Sunem. Karena dia dari Sunem. Kota Sunem itu terletak di Efraim sekitar 16 km dari Yerusalem. Nah yang namanya perempuan Sunem ini hidup di masa yang gelap. Karena waktu itu zamannya Isabel, saudara, nggak takut akan Allah. Dia sebagai ibu rumah tangga yang biasa, tapi imannya luar biasa. Dia memberikan tempat rumahnya bagi abdi Allah. Elisa suka sekali ke Sunem. Ya, pelayanan. Terus akhirnya perempuan Sunem bilang gini sama suaminya, kita kan punya kamar di atas. Yuk kita bikin kamar di atas itu untuk Elisa nginep. Jadi ketika Elisa ke Sunem, Elisa nabi itu bisa nginep di rumah kita. Next kita lihat yuk. Ya, iman yang memberi tempat bagi abdi Allah. 2 Raja-Raja 4 ayat 9-10. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, dan sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Suami istri ini menyiapkan kamar di rumahnya bagi abdi Allah. Wow, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, Matius 10 ayat 41 mengatakan gini. Jadi gini, sebelum saya baca ayat ini, saudara, kalau saudara menyambut hamba Tuhan di rumah saudara, saudara sedang melayani malaikat. Zaman saya dulu, ibu saya dulu, kalau sudah ada pendeta mau ke rumah, dia bersih-bersih semua. Dia bilang, Debbie, gak boleh nakal ya, karena saya masih kecil waktu itu. Ayo kita bersihkan rumah, ada utusan Allah akan datang ke rumah kita. Jadi zaman dulu tuh pendeta dihormati. Karena mereka menganggap yang namanya pendeta itu adalah wakilnya Allah. Abdi Allah, jadi mesti dihormati. Gak zaman sekarang. Pendeta digosipin. Nggak ada di sini baik-baik saja. Amin. Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saya tidak asal ngomong karena saya juga gembala. No.
Barang siapa menyambut nabi, dia akan menerima upah nabi. Ada amin? Artinya ketika kita menghormati dan mendukung hamba Tuhan dengan tulus dalam pelayanannya, maka berkat dari pendeta itu akan turun kepada kita. Amin ya saudara? Iya, prinsip rohaninya itu loh begini loh. Bukan untuk mengkultuskan hamba Tuhan. Saya nggak suka ini. Bukan untuk mengkultuskan hamba Tuhan. Tetapi menghormati pekerjaan dan panggilan Allah. Halo. Jadi kalau engkau punya rumah, biarlah rumahmu untuk memuji Tuhan. Diadakan kul, apa kayak, enggak penting rumahmu besar kayak apa kayak, yang kecil juga tetap Allah hadir kalau namanya ditinggikan di rumahmu. Katakan gini, Tuhan, ayo, rumahku adalah rumahmu. Wah keren saudara. Kalau ada pujian, ada hadirat Allah di dalam rumah saudara, atmosfer saudara, rumah saudara dipenuhi oleh kuasa Allah. Apa yang terjadi? Ketika yang namanya perempuan sudah menyiapkan kamarnya ini untuk hamba Tuhan. Mujizat terjadi. Kita lihat yuk, 2, iman yang memandang kepada yang mustahil, yang namanya perempuan Sunem ini mandul, yang namanya perempuan Sunem ini nggak memiliki anak. Zaman dulu orang yang nggak memiliki anak itu aib saudaraku. Apa yang terjadi? Ketika dia menyiapkan satu kamar untuk hamba Tuhan, ini yang dia mengalami yang namanya mujizat. 2 Raja-Raja 4 ayat 15 sampai 16. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Bahkan Elisa berkata, pada waktu itu seperti ini juga. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Dia jangan percaya dia akan punya anak. Karena apa? Dia sudah tua, dia sudah mandul selama ini. Gak punya anak. Tapi dengar ketika di situ ada nama Nabi Elisa, ada mujizat terjadi. Dia yang sudah tua bisa dikaruniai anak. Makanya saya mau katakan, biarlah rumahmu untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Supaya mujizat terjadi. Saya khotbah ini saudara, apa yang saya khotbahkan sudah saya lakukan di rumah saya, sekarang ada 12 orang. Halo? 12. Bayangkan masak saya gimana coba. 5 mahasiswa. Wah, yang lain banyak. Harusnya saya itu di rumah cuma 3. Saya, anak saya yang kecil sama oma harusnya 3. Berkembang jadi 12. Halo? Tapi saya tahu ini rumah hamba Tuhan. Jadi ketika siapapun yang mau datang ke rumah saya, welcome. Saudara tahu? 5 roti 2 ikan terjadi dalam hidup saya. Di tengah situasi yang mahal ini. Tetap tuh kami makan satu rumah 3 kali. Halo? Tetap tuh kami makan 3 kali, bahkan bisa ke restoran. Allah yang kita sembah, Jehovah Jireh, tidak akan meninggalkan kita. Dia hidup, bukan Allah yang mati. Saya sudah menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya apa? Perempuan Sunem ini, dia hamil. Punya anak laki-laki. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Setelah dia punya anak laki-laki, apa yang terjadi? Anaknya tiba-tiba sakit kepala. Anaknya sudah mulai besar, sakit kepala. Saya bacain aja ayatnya ya. Iman memandang kepada yang mustahil. 2 Raja-Raja 4 ayat 15 sampai. Bukan. Next, kita lihat. Next. Iman yang berkata semua baik di tengah badai. 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 20. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya.
Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai di tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Halo saudara. Anak yang ditunggu, anak yang merupakan mujizat, tiba-tiba mati saudara. Sebagai orang tua bisa saja histeris. Sebagai orang tua bisa saja menyalahkan Tuhan. Bisa marah, bisa menjerit-jerit saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini? Dia bawa anak itu saudara ke kamar Elisa. Kenapa dia bawa ke kamar Elisa? Kajian teologisnya. Tempat tidur Elisa melambangkan tempat hadirat Tuhan. Tempat otoritas rohani. Tempat Elisa mengadakan perjumpaan dengan Tuhan. Perempuan Sunem ini membawa anaknya yang sudah mati ke tempat tidur Elisa. Fearless faith bukan berarti tidak ada kesedihan. Fearless faith bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tetapi tahu harus dibawa kemana ketakutan itu. Tahu harus dibawa kemana kesedihan itu. Banyak orang suka membawa kesedihan ke media sosial. Ngomongnya gak jelas. Ingat ya, pembalasan nanti kau dapatkan. Kata-kata di media sosial. Kadang orang juga membawa kepada kepahitan. Kepelarian dunia. Dan apa yang dilakukan perempuan Sunem ini? Sebentar lagi Bu. Tidak apa-apa ya, sebentar lagi ya. Haleluya. Dia tutup pintu di mana anaknya yang sudah meninggal dia taruh di tempatnya Elisa. Kamar Elisa, dia tutup pintu. Dia lari. Orang tanya gini loh sama dia. Bagaimana anakmu, bagaimana anakmu? Selamatkah dia? Perempuan Sunem ini, dia bilang, selamat. Padahal anaknya udah mati. Tapi dia bilang selamat. Diterjemahkan itu semuanya baik. It is well. Amin saudaraku. Ini yang namanya fearless faith. Iman yang tidak dikendalikan oleh apa yang dilihat oleh matanya. Tetapi iman yang dikendalikan apa yang dipercayai oleh hatinya. Matanya memang dia lihat kematian. Tapi imannya melihat kebangkitan. Itu fearless faith, saudaraku yang kekasih. Ada wanita yang sudah hidupnya hancur. Tapi tambah cinta Tuhan. Saudara ingat yang ada kebakaran di salah satu di Glodok. Ada pramugari di dalamnya. Ya, Saria. Itu anak satu-satunya cewek loh, masih usia 24 tahun. Kesayangan ibunya. Mati kepanggang loh. Terus ibunya bilang apa? Tuhan gak adil. Ibunya bilang, jahat banget ya Tuhan. Anak satu-satunya loh, cewek. Tapi apa yang dia lakukan? Dia makin cinta Tuhan. Di tengah air mata, dia tetap rajin ke gereja. Di tengah kesedihan, misalnya gereja 3 kali, dia 3-3-nya dia datangi. Dia makin cari Tuhan. Di tengah kepedihan. Halo. Semuanya baik. Ini bukan ucapan penyangkalan, bukan. Ini adalah ucapan iman. Amin. Ketika perempuan Sunem ditanya, bagaimana anakmu, selamatkah? Semuanya baik. Gimana ketemu orang lagi? Semuanya baik. Dia memiliki fearless faith. Saudara, dia menghadap ke Elisa loh. Dan dia bilang, Elisa harus datang. Nggak mau orang lain. Apa yang terjadi? Anaknya dibangkitkan. Oleh karena itu mari kita belajar daripada perempuan Sunem. Ketika dompet kita sudah mulai kosong, mulai menipis. Kita bisa berkata semuanya baik. Ketika dokter berkata bahwa penyakit ini tidak ada obatnya, kita bisa katakan semuanya baik.
Ketika kita melihat anak kita melawan kita, bahkan kayaknya nggak ada masa depan, kita akan berkata semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Ucapan iman. Haleluya. Berani nggak saudara bilang begitu? Halo? Orang yang ketakutan itu seperti orang pakai kain menutupi kepalanya. Hitam. Kayak tercekik. Gak bebas. Tapi orang yang memiliki fearless faith. Beda. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah mengalir. Oleh karena itu tadi saya berkata pada saudara bahwa perkatakan perkataan yang baik. Tadi pagi anak saya yang terakhir pilek batuk. Agak hangat badannya. Kakaknya datang. Nah itu dah, ini biasaan tuh. Makan, minum, goreng-goreng. Kebiasaan itu minum-minuman yang dingin-dingin. Ini kan dia setiap 2 minggu tuh pasti begini. Setiap 2 minggu saya bilang, katakan semuanya baik. Dan saya juga mengajar anak saya, lain kali nak ya, jangan makan makanan yang itu. Sudah sakit, dimaki-maki, dimarah-marah, dikapok-kapoin. Ini pada ketawa kayaknya pelaku semua juga di sini. Yuk, firman untuk menegur ya. Firman untuk merubah kita ya. Halo, cicilan gak kebayar. Karena uang sedikit, sedangkan tanggalnya tinggal sebentar lagi. Tetap katakan, Tuhanku baik, semuanya baik. Amin. Bilang kalau di dalam ketika saudara masuk dalam rumah, di rumah. Wahai ketakutan, demi nama Yesus keluar dari rumahku. Semuanya baik. Haleluya. Amin saudaraku yang kekasih. Saya percaya kalau saudara dengar ini. Saudara berubah, pulang berubah. Terakhir mungkin saudara juga pernah dengar cerita ini saya dapatkan dari satu pendeta ini juga dapat dari tempat lain. Oke, apa sudah saya pernah di sini mengumumkakan, tolong minta yang pemain keyboard, minta tolong. Yang mata miring, muka miring udah ya? Oh belum ya? Belum ya? Ada seorang anak ketika di dalam perut ibunya, ketubannya pecah, dia makan itu. Jadi menyebabkan matanya miring, hidungnya miring, mulutnya miring. Dengan kata lain mukanya miring. Walaupun dia mengalami itu. Dia tetap sayang sama Tuhan. Dia gak bilang begini, Tuhan kenapa sih mataku miring, mukaku miring, bibirku miring. Sehingga setiap bertemu dengan orang-orang pada begini. Dia tetap cinta Tuhan. Dia gak marah sama Tuhan dengan segala kemiringan yang ada di mukanya. You know, di gereja itu ada satu anak ganteng banget. Anaknya ganteng, kaya, cinta Tuhan. Terlebih lagi apa? Idaman ibu-ibu. Untuk dijodohkan ke anaknya. Dan apa selanjutnya? Gadis-gadis di dalam gereja itu pada deketin dia. Tapi satu pun gak ada yang diterima oleh anak muda yang ganteng ini. Sehingga para cewek-cewek di gereja itu pada ngobrol. Aneh ya, cowok itu. Kok gak mau sama kamu? Kamu kan cantik. Iya ya, kan kamu juga cantik. Kok dia gak mau ya? Kamu juga ya? Jangan-jangan. Kan di gereja banyak gosip. Jangan-jangan dia gay. Jangan-jangan terus begitu. Hingga suatu saat gereja itu dapat undangan pernikahan. Terjadi kehebohan yang luar biasa. Masalahnya begitu dibuka undangan itu ditulis yang menikah. Si yang wajah miring dengan si ganteng. Kayak semua satu gereja gak percaya. Masa sih si ganteng mau sama yang miring-miring? Masa sih dia menikah? Ternyata benar mereka menikah. Halo.
Wow, ribut di gereja. Setelah bulan madu, yang wajah miring, mata miring, hidung miring, muka miring, tiba-tiba ke depan. Dia bilang begini, tentu semuanya heran ya. Saya bisa menikah sama yang ganteng, yang kaya, yang cinta Tuhan ini. Padahal saya kan cacat. Terus dia bilang gini, saya akan satu kasih rahasia. Ternyata suami saya itu cacat di lensa mata. Wajahnya ganteng, tapi dia cacat di lensa mata. Jadi kalau dia lihat yang lurus jadi bengkok. Yang bengkok jadi lurus. Mau lawan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kayaknya kita gak seberuntung orang lain. Dengar, kita tetap berharga. Kita tetap mulia. Kita tetap anaknya. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagimu dan bagiku. Allahmu dan Allahku hebat. Fearless faith bersama Yesus. Apapun masalah saudara hari ini. Mungkin sudah menekan saudara. Hampir-hampir saudara gak kuat memikul beban ini. Tetap bilang seperti perempuan Sunem. Semuanya baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kadang kita nggak mengerti. Kenapa masalah itu begitu menekan kita? Kadang kita nggak mengerti, kadang doa kita kayak tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita nggak mengerti, di tengah kesedihan kita kayaknya Tuhan membiarkan kita sendiri. Kita sudah burn out, berteriak. Tapi kayaknya kok Tuhan tuh diam aja sih. Jika engkau ada dalam posisi ini, ingatlah semuanya baik. Tetap bersyukur, jangan mengeluh. Jangan membesar-besarkan masalahmu. Besarkan Allahmu, saudara. Sebab rancangannya gak ada yang jahat buat saudara dan saya. Tuhan sedang merendah hari esok yang penuh dengan harapan. Di depan sana ada pujian, di depan sana ada tawa. Karena engkau bergantung kepada Tuhan. Imanmu harus besar. Sebab Tuhanmu besar. Sebab Tuhanmu sanggup. Berkati jemaat yang hadir hari ini. Mereka pulang membawa paradigma yang baru. Mereka pulang bawa terobosan. Perkataan mereka mengandung kuasa ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Semua Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan hidup kami pada siang hari ini anak-anak-Mu yang ada di gereja GBI tempat ini berarti Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor
Debbie Sugio yang sudah membawa firman isi hatimu Tuhan. Terima kasih, kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu selalu tertanam dalam hati kami dan berbuah-buah dengan lebat. Kami tidak perlu khawatir karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Ibu Debbie Sugio Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati pelayanannya. Biar dimanapun Ibu Debbie berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak mujizat terjadi dalam pelayanannya. Berkati juga keluarganya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Miki Tuhan, Miki kami, dimanapun Pak Miki berada, biar nama Tuhan selalu dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Juga Gembala sudah kami Bapak Niko Tuhan, Kau memberkati Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami. Kami percaya Indonesia semuanya baik Tuhan. Indonesia baik adanya Bapak. Karena banyak anak-anak-Mu yang siang malam berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa kami. Memberkati Presiden Prabowo dan Gibran dan juga para kabinet Tuhan, MPR, DPR, TNI dan Polri. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan hari ini. Kami percaya anak-anak-Mu yang datang Tuhan yang setia. Kami pulang berbeda, kami datang. Kami disembuhkan, kami diberkati. Engkau memberkati kami Tuhan sepanjang minggu ini dengan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan memberkati tangan-tangan sudah memberikan Tuhan. Biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Bahkan yang belum bisa memberikan, biar di lain waktu bisa memberi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu, kita akan memberikan persembahan pada hari ini. Tapi sebelum kita memberi, kita akan baca ayat persembahan hari ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberi melalui QRIS yang ada di depan, boleh. Dan apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberi untuk renovasi gereja atau sewa gedung, boleh juga langsung di scan QR yang ada di depan. Atau bisa juga melalui transfer dengan menambahkan angka 1 di belakang. Semisalnya Bapak Ibu Saudara ingin memberikan 500.000, maka menambahkan jadi 500.001. Agar bagian keuangan kita bisa membedakannya. Oke. Saya ingin bertanya buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya? Tidak ada. Berarti puji Tuhan semua adalah jemaat yang setia. Serta syukur selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita akan doa berkat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
selama-lamanya. Saudara, untuk minggu kemarin yang bulan Juni sudah didoakan yang ulang tahun. Adakah yang minggu ini yang belum didoakan? Yang belum didoakan? Sudah semua sudah didoakan? Baik, saudara nanti jangan pulang karena ada berkat makanan, ya, ada perjamuan kasih. Karena ada yang ulang tahun pernikahan kemarin, ya. Baik. Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, persiapkan hatimu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tahun-tahun ini engkau akan melihat bagaimana hebatnya Tuhan menolong engkau. Dan Tuhan sedang persiapkan hidupmu dan keluargamu untuk menjadi satu pembeda bahwa engkau punya Tuhan yang hebat. Oleh karena sebab itu Tuhan akan pelihara keluar masukmu dimanapun engkau berada. Engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang Tuhan minta dari hidup kita lah tetap fokus dengan Dia. Engkau adalah anak, maka engkau akan dipelihara. Engkau adalah hamba, oleh karena sebab itu setia untuk melakukan pekerjaannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau akan diangkat oleh Tuhan, engkau akan dibuat menjadi seorang pemimpin. Oleh karena sebab itu, persiapkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat menikmati hidangannya Bapak Ibu Saudara.